Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christopher Leclerc dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kutai. Simak videonya, bye. Mengenal kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu bagian yang paling menarik dari sejarah Nusantara yang kaya. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 400 sampai 500 Masehi. Keberadaan kerajaan ini pertama kali terungkap melalui penemuan sejumlah patung di Gunung Kombang dan 7 buah prasasti yang muncul di muara Sungai Mahakam. Namun, apa yang menjadikan prasasti yang dikenal sebagai Yupa ini begitu penting dalam menentukan sejarah kerajaan Kutai? Prasasti Yupa mengandung sejumlah informasi berharga, salah satunya adalah mengenai pendiri kerajaan ini beserta silsilah raja-raja yang memerintah selama kerajaan Kutai berdiri. Yang mengejutkan adalah Yupa ini diperkirakan berasal dari abad keempat Masehi. Ini adalah petunjuk yang kuat bahwa kerajaan Kutai telah ada selama berabad-abad dan merupakan bukti penting tentang sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Yupa adalah bukti nyata pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan Kutai. Bahasa yang digunakan dalam prasasti ini adalah bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Sanskerta adalah bahasa asal Hindu dan Pallava adalah sistem penulisan yang digunakan oleh penganut Hindu di India sekitar pada tahun 400 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha telah merasuki kerajaan Kutai dengan mendalam. Yupa juga memberikan wawasan menarik tentang pendiri kerajaan Kutai. Menurut prasasti ini, pendiri kerajaan Kutai adalah Aswawarman, bukan Kundungga yang sering dianggap sebagai raja pertama. Kundungan sendiri diperkirakan merupakan kepala suku setempat yang kemudian memilih untuk memadukan kebudayaan Hindu-India dalam struktur pemerintahan yang lebih formal. Perubahan nama juga menarik untuk diamati. Nama asli Kundungan adalah nama yang terdengar sangat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Kundungan mungkin adalah salah satu tokoh pribumi yang pertama kali menganut Hindu. Namun kemudian raja-raja selanjutnya dari Kutai mengadopsi nama Sanskerta seperti Aswawarman. Ini menunjukkan konversi mereka yang mendalam ke agama Hindu. Aswawarman adalah tokoh penting dalam sejarah kerajaan Kutai. Ia bahkan dijuluki Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga karena ia dianggap sebagai pendiri dinasti Kutai. Ia memiliki 3 anak dan salah satu dari mereka adalah Mulawarman. Adalah salah satu penguasa terbesar di sejarah kerajaan Kutai. Ia adalah penganut Hindu yang sangat taat dan sering disamakan dengan Dewa Matahari. Karena kedekatannya dengan rakyat, cerita terkenal mengenai Raja Mulawarman adalah ketika ia memberikan hadiah besar kepada kaum Brahmana. Hadiah tersebut mencakup minyak, lampu, dan bahkan 20.000 ekor lembu kurban sebagai ungkapan terima kasih kepada para Brahmana. Sebagai tanggapan para Brahmana yang mendirikan prasasti Yupa untuk memberkati upacara kurban tersebut, kerajaan Kutai memiliki stabilitas politik yang baik di era pemerintahan Raja Mulawarman. Ia dikenal sebagai penguasa bijaksana dan kuat. Dari segi sosial, kerajaan Kutai adalah perpaduan kebudayaan India dan lokal. Prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan bertuliskan huruf Pallava diyakini dibuat oleh golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan tulisan ini. Selain golongan Brahmana, ada juga golongan Ksatria yang merupakan kerabat Raja Mulawarman, serta kaum rakyat Kutai purba yang masih memegang kepercayaan asli leluhur mereka. Hubungan antara berbagai golongan ini di kerajaan Kutai tampaknya sangat baik karena Raja Mulawarman dikenal dekat dengan rakyatnya dan sangat dihormati. Perekonomian kerajaan Kutai tergantung pada pertanian, berternak, dan perdagangan. Perdagangan yang makmur melalui transportasi sungai. Para sejarawan juga menduga bahwa perdagangan Kutai telah mencapai negara-negara internasional seperti Filipina, India, dan bahkan Cina. Namun, masa kejayaan Kutai era Mulawarman tidak berlangsung lama setelah kematiannya dan pergantian pemimpin yang berujung pada keruntuhan kerajaan tersebut. Keruntuhan kerajaan Kutai seperti banyak kerajaan kuno lainnya, kerajaan Kutai juga mengalami masa-masa sulit, serangan dari berbagai kekuatan asing,
serta perang saudara melemahkan pada akhirnya membawa kerajaan ini pada periode kemunduran. Terlebih setelah Mula Warman, nasib kerajaan Kutai mengalami ketidakpastian. Kerajaan Kutai akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang menganut Islam pada tahun 1635. Raja terakhir kerajaan Kutai adalah Maharaja Dharmasatya, gugur dalam pertempuran melawan Pangeran Sinumpanji Mandapa dari Kesultanan Kutai. Sejak itu wilayah kekuasaan kerajaan Kutai Martapura menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Meskipun demikian, sejarah Kutai juga mencatat periode rekonsiliasi di mana masyarakatnya berhasil mendamaikan perbedaan dan membangun kembali kejayaan yang pernah dimilikinya. Halo, ketemu lagi. Gimana? Udah nonton video dari saya? Kurang ya? Belum sempurna? Kalau belum sempurna mohon maaf, karena yang sempurna cuma Tuhan. Dan see you next time.